العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الكرام إخواني في الدين وأخواتي في الله, sahimin sahibat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tiada kata yang pantas kita ucapkan di subuh hari yang berkah ini, waktu yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku waktu di subuhnya atau di paginya. Maka kata-kata yang sangat pantas kita ucapkan adalah pujian untuk Allah Azza wa Jalla, kata-kata yang mengandung kalimat-kalimat di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tanda kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tuntutan daripada rasa syukur kita itu kita ucapkan. Jadi ada syukur dengan hati, rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa ridho terhadap apa yang dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan, warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridholah kamu terhadap apa yang dibagi oleh Allah Azza wa Jalla, maka kamu orang yang sangat kaya. Dalam perkara-perkara dunia, marilah kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, agar hati kita merasa cukup terhadap apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur datang dari perbuatan, kita tingkatkan keimanan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rasa syukur dari sisi ucapan, di antaranya selalu memuji Allah Azza wa Jalla, selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka salah satu pintu kebahagiaan dan kesenangan itu telah kita dapatkan. Ketika diberi nikmat kita bersyukur, ketika diberi ujian kita bersabar, ketika melakukan dosa kita bersegera beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam Muqaddimah Al-Qawaidul Arba' mengatakan, fa inna hadhihi ats-tsalath min unwanis sa'adah. Maka tiga perkara itu tanda kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang muslim. Apalagi ma'asyarul muslimin, sekarang kita masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang suci yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, bulan yang agung yang diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berusaha mengagungkan semaksimal mungkin syiar-syiar yang telah dijadikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena orang yang bisa mengagungkan syiar agama ini, itulah orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan salah satu daripada syiar yang terdapat di dalam agama kita ini adalah syiar Ramadan, syiar puasa, bulan yang suci, maka Allah mengatakan fa innaha min taqwal qulub. Itulah hati-hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tersurah salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti langkah-langkahnya. Orang siapa yang mengikuti langkah Nabi, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana para sahabat
radhiyallahu anhum ajma'in mengikuti langkah Nabi, maka mereka selamat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabatnya sekaligus bentuk daripada tazkiyah, rekomendasi untuk para sahabat. Ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang, kata Nabi, dengan siapapun kalian mengikuti maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita diperintahkan mengikuti para sahabat Nabi? Karena sahabat adalah orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Maka ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla, orang yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi, menyimpang jalannya dari jalan orang-orang yang beriman. Dan ingat, Al-Quran ini turun di masa Nabi SAW. Maka orang yang beriman yang dimaksud di dalam ayat itu, itulah jalannya para sahabat Nabi SAW. Karena tidak ada orang yang beriman di masa itu kecuali secara garis besar mereka adalah sahabat-sahabat di masa Nabi Muhammad SAW. Dan surah salam untuk seluruh siapapun yang memiliki sifat loyalitas yang benar terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membaca kitab Kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana kamu bisa menjadi kunci bagi kebaikan-kebaikan. Dan sering kita ingatkan, kebaikan, kunci kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain. Karena setiap kita memiliki kunci kebaikan-kebaikan, maka kita yang paling utama mengamalkan itu kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Akankah kamu memerintahkan manusia melakukan pintu-pintu kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini sindiran bagi mereka-mereka yang mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, akan tetapi mereka tidak memiliki bagian dari melakukan atau mengamalkan kebaikan itu. Maka setiap kita memiliki satu kebaikan, dua kebaikan, atau lebih dari kebaikan, kita yang paling utama mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang kita ketahui. Kita masih dalam pembahasan Al-Amru Tsani Ashar, pembahasan yang ke-12, Al-Hirsu ala nashril khairi, bersemangat untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Kita telah bawakan sebuah hadis yang dibawakan oleh beliau di sini, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang datang dari jalan salah seorang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yaitu ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menebarkan agama lewat nasihat-nasihat. Dan nasihat sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa nasihat yang kita dituntut untuk menyampaikan kepada orang lain mesti kita lakukan dengan penuh kebijakan, dengan hikmah, mau'izah hasanah. Bagaimana tujuan kita berdakwah, kemudian setelahnya kita membuat orang lari dari dakwah ini? Maka ada cara-caranya. Nabi SAW telah menyebutkan, jangan kalian membuat orang lari dari agama. Salah satunya berdakwah dengan kebenaran, dengan penuh kebijakan, kelembutan, sebagaimana dakwahnya Nabi SAW. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW itu, bagaimana Nabi SAW itu menegakkan sifat lemah lembut di dalam dakwahnya. Nabi SAW tidak bengis di dalam dakwahnya. Nabi SAW tidak keras di dalam dakwahnya, kecuali pada kesempatan-kesempatan yang membutuh sebuah kekerasan ketika itu, sesuatu yang keras. Tetapi pada asalnya dakwah Nabi adalah dakwah yang lembut, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan keberkahan yang Allah berikan kepadanya, rahmat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Bentuk daripada anugerah rahmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, linta lahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka.
engkau bisa santun kepada mereka. Linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau keras dalam ajakanmu, kata Allah Jalla wa Ala kepada Nabi, lam faddu min hawlik, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Tapi kita dapatkan begitu banyak bangsa Arab di masa dahulu menerima ajakan Nabi, dakwah Nabi. Belum Nabi berkata-kata, baru melihat wajah Nabi SAW terpancar dari wajah Nabi itu keramahan yang sangat luar biasa. Itu sudah masuk ke dalam agama yang mulia ini, kecuali orang-orang yang memang membangkang terhadap kebenaran, yang tidak mau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW di masa Nabi Muhammad SAW. Maka al-hirsu ala nashril khairi, bersemangat di dalam menebarkan kebaikan-kebaikan. Kita sebutkan ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Ini tentang perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya mubarakan, seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Apa penafsirannya? Mu'alliman lil khairi da'iyan ila Allah. Orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain, da'iyan lil khairi, yang mengajak orang lain kepada Allah, mudzakiran bihi, mengingatkan manusia kepada Allah, muraghiban fi ta'atihi, memberi semangat manusia di dalam ketaatan kepada Allah. Fahadha min barakatir rajuli, dan ini bentuk daripada keberkahan seorang laki-laki. Artinya di dalam dirinya ada kunci kebaikan, di tangannya ada kunci kebaikan biidznillah. Apa tanda-tandanya? Mu'alliman lil khairi. Ini semuanya nasrul khair. Apa penafsirannya? Mu'alliman lil khairi, mengajarkan manusia pintu-pintu kebaikan. Berarti dia menebarkan kebaikan. Da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah, berarti dia menebarkan kebaikan. Mudzakiran bihi, memberikan peringatan kepada manusia tentang Allah, berarti dia menebarkan kebaikan. Muraghiban fi ta'atihi, memberi semangat, memberi motivasi tentang ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala kepada manusia, berarti menebarkan kebaikan. Inilah bentuk daripada al-hirsu ala nashril khairi, bersemangat di dalam menebarkan pintu-pintu kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini mari kita mencontoh generasi-generasi salaf. Mari kita mencontoh generasi-generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, bagaimana mereka orang-orang yang begitu tamak di dalam nasrul khair. Bagaimana mereka itu orang yang begitu sangat luar biasa di dalam menebarkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diingatkan oleh Nabi ketika peristiwa Khaybar. Nabi mengatakan, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Saya akan memberikan bendera besok, kata Nabi ketika terjadi penaklukan Khaybar, kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Allah cinta kepadanya dan Nabi cinta kepadanya. Apa yang diingatkan oleh Nabi sebelum Ali mulai masuk ke dalam lahan atau kancah peperangan? Nabi mengatakan, unfus ala rislik, wahai Ali, pelan-pelan kau berjalan, kata Nabi SAW. Artinya mengerti tempat tempur, mengerti tempat peperangan, mengerti peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, kata Nabi SAW, ketika engkau memberikan petunjuk lewat tanganmu biiznillah, maka itu semua lebih baik daripada seorang yang memiliki unta merah, kata Nabi SAW. Ini kebaikan akhirat, buah daripada nasrul khair, buah daripada menebarkan kebaikan-kebaikan di mana-mana. Dan ini akan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, salah satu ibadah yang akan selalu mengalir kepada kita pahalanya ketika kita bisa nasrul khairi, menebarkan kebaikan-kebaikan ini. Jadi ingat, ketika kita menebarkan kebaikan-kebaikan ini, ma'asyarul muslimin, tidak hanya ketika itu saja kebaikan itu kita dapatkan. Terkhusus ketika ada orang yang mau menerima kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, itu kebaikannya mengalir terus.
Sampai kapan saja kebaikan itu masih ada dan diamalkan, sudah generasi berapapun itu masih mengalir itu. Makanya para ulama itu orang yang memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan mereka itu bagaikan ombak yang ada di dalam lautan. Saking besarnya kebaikan-kebaikan mereka. Sekarang kita baca-baca ini kitab siapa? Kitab para ulama. Hadis yang kita buka hadis Bukhari, hadis yang kita sampaikan hadis Muslim dan yang lain-lain, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lain. Setiap kita menyampaikan hadis-hadis yang mereka riwayatkan, setiap kita mengamalkan apa yang telah mereka sampaikan dari kebaikan-kebaikan, mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah buah daripada al-hirsu ala nashril khairi, buah daripada semangatnya mereka menebarkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau mereka ruang lingkup penebaran kebaikan itu ruang lingkupnya besar umat, maka kita bisa melakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apa kita mampu? Mungkin kita mampu mengajak keluarga kita sampaikan. Mungkin kita mampu mengajarkan keluarga kita. Mampu lagi yang lebih besar dari itu, kita lakukan. Mampu lagi yang lebih besar dari itu, kita lakukan. Itu semua bentuk daripada nasrul khairi, menebarkan kebaikan-kebaikan, dan itu adalah kunci kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa qad marra fil hadits al-mutaqaddim qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik kalian, kata Nabi, man yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya, orang yang diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruhu, dan merasa aman dari keburukan-keburukannya. Jadi orang yang keluar dari dirinya, dari lisannya nasihat, tidak tanduknya kebaikan-kebaikan, dan itu dilihat oleh orang, berarti orang berharap kebaikan-kebaikan diri. Kemudian tidak ada sesuatu yang mungkar yang keluar dari dirinya, baik dari lisannya atau dari mana saja, dari tindak tanduk dia, perbuatan dia, ucapan dia, tidak ada keluar keburukan-keburukan. Berarti ini seorang muslim yang sejati, yang itulah seorang muslim yang semestinya bersifat sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang memiliki kriteria yang sesungguhnya itu adalah yang orang lain merasa aman dari gangguan lisannya dan merasa aman dari gangguan tangannya. Arti yang keluar dari dirinya adalah kebaikan-kebaikan, kemudian orang lain berharap dari kebaikan-kebaikan yang datang dari dirinya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-13, al-amru ats-tsalits 'ashar, kunci kebaikan yang ke-13 di dalam kitab atau risalah yang beliau tulis, hafizahullah wa ra'ah. Abwabul khairi mutatabi'atun, pintu-pintu kebaikan itu mutatabi'ah, saling mengikuti, berturut-turut, saling mengikuti. Artinya setelah kebaikan akan terlahir kebaikan-kebaikan setelahnya. Makanya kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh meremehkan sekecil-kecil kebaikan. Kenapa? Ingat kaidah yang beliau sampaikan, pintu kebaikan itu melahirkan kebaikan setelahnya. Pintu kebaikan itu berturut-turut, pintu kebaikan itu mendatangkan kebaikan setelahnya. Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan kebaikan, berarti kebaikan setelahnya yang ada di situ tidak ada kita dapatkan. Ketika kita hilang satu kebaikan, jangan kita katakan satu kebaikan yang hilang. Berarti kebaikan-kebaikan yang terkait dengannya, yang terlahir setelahnya, termasuk hilang juga, atau bisa hilang. Kenapa? Karena beliau mengatakan abwabul khairi mutatabi'atun, pintu-pintu kebaikan itu yang berturut-turut. Setelah kebaikan itu akan lahir kebaikan. Setelah kebaikan akan lahir kemuliaan. Setelah kemuliaan akan lahir kemuliaan. Jadi orang yang hilang satu kebaikan, dia akan hilang sebenarnya kebaikan yang banyak. Dia akan hilang kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karenanya ma'asyar muslimin, jangan kita remehkan sekecil kebaikan pun, tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kecil ini melahirkan kebaikan-kebaikan yang besar.
melahirkan kebaikan-kebaikan yang besar. Subhanallahil azim, kita memiliki kesempatan menyampaikan kebaikan kepada orang. Salah satu contohnya, kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang. Tetapi na'udzubillah, kita tidak menyampaikan kebaikan kepada orang. Berarti apa? Ketika kita tidak menyampaikan kebaikan kepada orang, kepada si fulan itu, kebaikan yang seharusnya datang dari diri kita didapatkan oleh si fulan, kemudian si fulan menyampaikan kepada orang, kita mendapatkan pahalanya dari situ. Bisa jadi kebaikan yang kita sampaikan kepadanya, kebaikan itu dia sampaikan kepada orang, biiznillah, dan kita akan mendapatkan kebaikan. Sudah berapa itu kebaikan yang dari si fulan kepada si fulan, dari si fulan kepada si fulan, si fulan kepada si fulan, kebaikannya akan kita dapatkan. Tapi ketika kita tidak menyampaikan kepada si fulan, ketika si fulan menyampaikan kebaikan kepada orang, kita tidak mendapatkan kebaikan itu karena bukan kita yang menyampaikan kepada dia. Maka satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan, jangan kita remehkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW, jangan kamu remehkan, jangan kamu kerdilkan sekecil apapun dari kebaikan, jangan. Karena bisa jadi dari kebaikan yang kecil ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar darinya. Kenapa? Abwaabul khairi mutatabi'ah, karena pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya, kebaikan akan melahirkan kebaikan setelahnya. Ya, maka ketika kita terpancing untuk melakukan satu kebaikan, setelahnya kita akan terpancing melakukan kebaikan yang lain. Nanggung, selesaikan. Udah yang kedua, nanggung yang ketiga. Begitu hati kita berkata. Kecuali apabila kita tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, jangankan melakukan kebaikan yang ada setelahnya, melakukan kebaikan itu pun na'udzubillah, kita tidak akan betah karena kita tidak ikhlas, mau cepat-cepat selesai. Tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala, kita datang ke masjid, ya, niatnya melakukan salat wajib, tapi lihat, sebelum kita melakukan salat wajib, tergerak hati kita untuk salat sunnah terlebih dahulu. Niat kita salat wajib datang dari rumah, memenuhi panggilan azan, hayya 'alas shalah, kita bangun, kita wudu. Di awal mungkin sebelumnya qada'ul hajah, kemudian kita wudu, pasang pakaian, berjalan dari rumah, itu sudah kebaikan. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, qabliyah, rawatib, setelah salat, zikir, setelah zikir, ba'diyah. Satu kebaikan yang kita melahirkan kebaikan-kebaikan. Tapi orang yang hilang dari dirinya itu semua, tidak ke masjid dia, berapa banyak kebaikan yang hilang. Jadi yang hilang bukan tidak ke masjid itu saja, yang hilang bukan pahala salat wajib itu saja secara berjamaah bersama muslimin, pahala-pahala yang lainnya ikut hilang juga. Langkah kaki ke masjid, dari rumah ke masjid, doa masuk masjid, kemudian tahiyatul masjid, berapa yang akan hilang. Maka tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun kebaikan, apalagi itu kebaikan yang besar, merupakan sebuah kewajiban, maka tidak boleh kita meremehkannya. Beliau mengatakan, hafizahullah, inna abwabal khairi mutatabi'atun, man futiya lahu min babun tafattahat lahu abwabun, tufattahat lahu abwabun. Wa hadhihi min ni'matillah, wa ahlul ilmi yaqulun innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Fa idza sharaha sadruka li babin min abwabil khairi wa aqbalta alayhi, fa hadhihi min ni'matillahi alayhi, li'anna al-hasanata tunadi al-hasanata al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Beliau mengatakan sesungguhnya pintu-pintu kebaikan mutatabi'ah, saling berturut-turut. Man futiha lahu, barang siapa yang dibukakan untuknya kebaikan, akan dibukakan baginya pintu-pintu. Jadi satu kebaikan Allah bukakan untuknya dan dia lakukan, ikhlas dia, maka akan dibukakan, tufattahat lahu abwaab, akan dibukakan untuknya kebaikan-kebaikan. Ya, boleh kita lihat satu kebaikan yang kita lakukan terkadang melahirkan, bukan terkadang, selalu biidznillah. Tapi dengan catatan apa? Hati kita ikhlas, melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Satu pintu Allah bukakan kebaikan untuk kita dan kita ikhlas menerima kebaikan itu, melakukan kebaikan itu, senang kita, mengharapkan ganjaran dari Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan membukakan kepada kita pintu-pintu setelah itu.
Maka ini maksud daripada abwaabul khairi mutatabi'atun. Wa hadhihi min ni'matillah, kata beliau, dan ini semua merupakan nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ahlul ilmi yaqulun, sebagaimana ahli ilmu mengatakan, para ulama mengatakan, innal hasanata, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, tunadi ukhtaha, memanggil saudara-saudaranya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan memanggil saudara-saudaranya, wa tad'uha, dan mengajaknya. Fa idzan syaraha sadruka, ketika Allah melapangkan dadamu, ketika Allah melapangkan hatimu untuk satu kebaikan dari pintu-pintu kebaikan, dan engkau terima, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu, dikarenakan kebaikan akan melahirkan, akan mendapatkan, akan mendatangkan, akan memanggil kebaikan setelahnya. Kenapa demikian? Apa kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Ar-Rahman? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah ganjaran kebaikan adalah kebaikan? Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan. Dan ini ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan akan diberikan ganjaran kebaikan? Imma kita mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, atau ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain akan melakukan kebaikan kepada kita. Begitulah sesuatu yang kita dapatkan, atau setelahnya kita tetap melakukan pintu-pintu kebaikan. Karena begitulah kebaikan akan melahirkan kebaikan, kata Allah Azza wa Jalla. Kebaikan akan diberikan ganjaran kebaikan. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Maka kalau kita perhatikan dalam perkara infak misalnya, ma'asyarul kiram yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun infak itu, maka itu dihargai di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri al-abdus salih, orang-orang yang salih, orang-orang yang disebut oleh Allah Jalla wa Ala al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bisa mengeluarkan hartanya ketika kondisi mereka senang. Ketika kondisi mereka senang, artinya dengan mudah mereka keluarkan, termasuk nominalnya besar mereka keluarkan. Wadharra, kemudian mengeluarkan harta dalam kondisi sulit. Ketika kondisi sulit, tentu sesuatu yang mereka keluarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin sedikit, tapi ingat, pintu kebaikan yang sedikit ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berinfak itu, melakukan pintu-pintu kebaikan, ada dari kecil mereka lakukan itu, tapi dari kecil mereka lakukan justru melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga infak mereka semakin banyak ketika itu. Infak mereka semakin tinggi ketika itu. Kenapa? Karena mereka tidak meremehkan perkara-perkara infak itu. Kalau sedikit mereka punya, sedikit yang mereka berinfak, tapi mereka berinfak, mereka tidak meremehkan. Tidak boleh kita mengatakan, ya, kalau berinfak kalau tidak banyak percuma. Tidak boleh seperti itu. Berapa yang mampu kita infakkan, berapa yang mampu kita berikan, berapa sekecil apapun, biiznillah, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan yang kecil ini melahirkan sesuatu yang besar setelah Allah berkahi infak kita. Allah berikan kita tambahan harta, dari tambahan itu bisa berinfak dengan jumlah yang lebih banyak. Seperti yang dilakukan di masa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah ganjaran kebaikan adalah kebaikan, kata Allah Azza wa Jalla. Ini selalu kita ingat. Jadi kebaikan yang kita lakukan, ingat, tidak sampai di situ, tapi catatannya mesti ikhlas. Ya, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebaikan akan melahirkan banyak-banyak kebaikan biiznillah. Apalagi poin yang ke-12 yang disebutkan, pembahasan yang telah disebutkan, yaitu tentang menebar pintu-pintu kebaikan. Itu kebaikan yang sangat banyak. Maka sampai sekarang pahala-pahala kebaikan itu mengalir kepada para sahabat itu, mengalir. Karena tidak ada orang-orang yang mendakwahkan, menebarkan Islam setelah Nabi wafat itu melahirkan sahabat-sahabat Nabi. Kita mengerti hadis-hadis Nabi lewat semuanya, lewat periwayatan jalur dari mereka semua. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari lewat mereka, dikeluarkan oleh Imam Muslim lewat mereka, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lain-lain. Semuanya lewat jalur mereka. Baik mereka yang
keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW, atau mereka yang bukan Ahlul Bait, intinya mereka para sahabat-sahabat Nabi, datang dari jalur mereka, berapa kebaikan yang mengalir kepada mereka. Maka jangan pernah kita remehkan sekecil dari kebaikan-kebaikan sehingga kita dihalangi dari kebaikan-kebaikan yang ada setelahnya apabila kita remehkan. Kemudian beliau mengatakan, wa idza wajadta min nafsika iqbalan wa nashratan ala babin min abwabil khair fagtanimhu qabla an yuhala bainaka wa bainahu. Apabila engkau mendapatkan, kata beliau, dari dirimu iqbalan wa nashratan ala babin, apabila engkau mendapatkan semangat dari dirimu menerima kebaikan-kebaikan dari pintu-pintu kebaikan, fagtanimhu qabla an yuhala bainaka wa bainahu, maka ambillah kesempatan itu dengan baik, sempurnakan, ambil dia ghanimah. Itu artinya harta rampasan perang. Dari kalimat ghanimah, manfaatkan fursah, ambil kesempatan itu dengan baik, qabla an yuhala bainaka wa bainahu, sebelum Allah menghalangi dirimu, antara dirimu dengan dia, dengan kebaikan-kebaikan itu. Bisa ketika kebaikan datang diabaikan, ketika kebaikan didengar seakan-akan tidak mendengar. Akhirnya apa? Allah palingkan hatinya dari kebaikan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, falamma za'u aza'allahu qulubahum. Begitu mereka berpaling dari kebaikan-kebaikan itu, begitu mereka berpaling dari panggilan Allah Jalla wa Ala, aza'allahu qulubahum, maka Allah palingkan hatinya dari kebaikan-kebaikan itu. Setiap azan berkumandang didengar tetapi tidak memenuhi panggilan azan. Setiap hari berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi tidak ada sedikit pun tergugah hatinya untuk menjawab panggilan azan, melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Falamma za'u, kata Allah, begitu mereka berpaling, Allah palingkan hatinya dari kebaikan-kebaikan itu. Allah palingkan hatinya dari panggilan-panggilan itu. Maka apa kata beliau? Fagtanimhu, ambillah kesempatan itu dengan baik, gunakan kesempatan itu dengan baik, qabla an yuhala bainaka wa bainahu, sebelum Allah menghalangimu, sebelum Allah membatasimu antara dirimu dengan kebaikan-kebaikan. Dan ingat, itu bisa Allah lakukan. Makanya ada ayat yang khatanallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutup hatinya, Allah kunci hatinya. Kenapa? Setiap didengar kebaikan berpaling dari kebaikan, setiap diajak kepada Allah berpaling dari Allah Jalla wa Ala. Akhirnya apa? Khatamullah, dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka begitu kita mendengarkan satu kebaikan, jangan pernah kita remeh, minta kepada Allah. Kalau hati kita belum bisa melakukannya, ya, belum nikmat melakukannya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikan aku bimbingan ya Allah untuk mudah melakukan ini kebaikan. Ya Allah, cintailah kebaikan ini dalam hatiku ya Allah. Jadikan hatiku mencintai kebaikan-kebaikan ini sehingga aku melakukan penuh dengan keikhlasan hati kepadamu. Bimbing aku ya Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bisa ketika kita abaikan naudzubillah kebaikan itu, ternyata kita seterusnya dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan pintu-pintu kebaikan itu. Fa innaka, kemudian beliau mengatakan, fa innaka in walajta babal khairi wa dakhaltahu walau kana amran yasiran, hadzal qalilul yasir yad'u ghairahu wa yufattih laka abwaban ukhra. Sesungguhnya engkau, kata beliau, ketika kau masuk ke dalam kebaikan-kebaikan itu dan engkau berada di dalamnya, walaupun itu hanya perkara-perkara yasir, perkara-perkara ringan, hadzal qalil, yang ringan ini, yad'u ghairahu, akan memanggil selainnya, wa yufattihu laka, dan akan dibukakan untukmu pintu-pintu yang lain. Sebagaimana yang telah beliau sebutkan tadi, al-hasanatu tunadil hasanah, kebaikan akan memanggil kebaikan-kebaikan. Ini kalau kita contohkan, contohnya sangat banyak. Satu contoh yang telah kita contohkan tadi, masalah kebaikan salat. Ketika kita memenuhi panggilan azan, wallahi banyak kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita lakukan di dalamnya. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ketika pintu kebaikan ini akan melahirkan kebaikan, perbuatan yang baik akan melahirkan kebaikan. Nah, sebaliknya begitu juga. Ini yang kita khawatirkan.
Apa kata beliau? Wasayyi'atu wal iyad billah. Begitu juga keburukan, semoga Allah melindungi kita darinya. Aidan tunadis sayyi'ata. Maka sama dia memanggil keburukan-keburukan juga. Maksiat, satu maksiat melahirkan maksiat yang lain. Satu kemungkaran melahirkan kemungkaran yang lain. Maka kalau kita perhatikan orang yang melakukan satu kemungkaran, ya, maka sebenarnya bukan kemungkaran itu yang dia lakukan, masih ada di samping-sampingnya kemungkaran termasuk dia lakukan. Niatnya melakukan satu kemungkaran, tapi apa? Kemungkaran yang lain dia lakukan. Ya, begitulah wal wasayyi'atu wal iyadu billah aidan tunadis sayyi'ata. Keburukan akan memanggil keburukan-keburukan. Banyak orang yang na'udzubillah meniatkan satu keburukan, sebelum dia melakukan itu keburukan, dia sudah melakukan keburukan yang lain terlebih dahulu. Setelah dia melakukan keburukan itu, dia melakukan keburukan yang lain lagi. Sebagaimana kebaikan melahirkan kebaikan, maka keburukan juga melahirkan kebaikan. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Ar-Rum ayat 10? "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a." Kata Allah Azza wa Jalla, maka ganjaran orang-orang yang melakukan keburukan adalah keburukan. Dan itu sudah sunnatullah, janji dari Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra. Allah juga mengatakan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah." Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan untukmu, dan kalau kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu untukmu. Maka Ramadan ini, saudara-saudariku, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan yang sangat luar biasa kita menuai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan tujuan membina diri kita. Jadikan Ramadan ini madrasah, sebagai sekolah bagi kita, sebagai pembina, penjernih hati kita, pensucian jiwa kita, sehingga setelah Ramadan atau pasca Ramadan ini kita mendapatkan buah daripada apa yang kita tanam di dalam bulan Ramadan dari benih-benih ketaatan. Kemudian beliau mengatakan, wa minal ahadits al-waridah fi hadzal ma'na. Di antara hadis yang terdapat dari Nabi yang senada maknanya dengan ini, ma ja'a an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang datang dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian disahihkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis Shahihah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah? An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Abu Hurairah, ma fataha rajulun baba 'adiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allah ta'ala biha kasra. Tidaklah Allah membuka, tidaklah seorang laki-laki membuka, tidaklah seorang laki-laki membuka pintu-pintu pemberian dari sedekah. Ingat, Ramadan adalah di antara ibadah yang begitu kuat hubungan di dalamnya adalah sedekah. Nabi SAW mengatakan, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah dalam bulan Ramadan. Berkaca dari kehidupan Nabi SAW, mungkin pernah kita sampaikan, Nabi itu bukan orang yang fakir. Boleh kita baca sejarah-sejarah Nabi itu, ya, setiap peperangan yang dimenangkan Nabi itu, jatah Nabi yang Allah tetapkan itu 1/5. Ya, 1/5. Dan harta rampasan perang itu tidak ada yang sedikit, banyak. Karena apalagi orang-orang yang orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Nabi SAW itu membawa rampasan perang banyak. Mereka membawa dinar, mereka membawa dirham, mereka membawa emas, mereka membawa perak, mereka membawa banyak rampasan-rampasan perang. Itu kebanyakan peperangan dimenangkan oleh Nabi. Jatah Nabi 1/5 di situ, ketetapan yang telah Allah tetapkan. Artinya apa? Kalau kita baca sejarah, ternyata Nabi itu berharta, Nabi itu memiliki kekayaan, memiliki dinar, memiliki dirham, memiliki kesenangan duniawiyah. Tapi kita baca bagaimana kesederhanaan Nabi, bagaimana rumah Nabi, bagaimana pakaian Nabi, bagaimana makan minum Nabi. Aisyah pernah mengatakan, berhari-hari pernah tidak ada api di rumahnya, tidak ada yang mereka masak, tidak ada yang dimasak oleh Nabi atau dimasak oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Kami hanya memakan 2 sesuatu hitam saja. Kurma dimasukkan ke dalam air, ke dalam jana yang diisi air,
kemudian kurma dimakan, kemudian akhirnya diminum. Ini berhari-hari di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa Allah. Pertanyaan yang mesti kita tanyakan, kemana kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemana harta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hartanya adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Artinya apa? Begitu gemarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berinfak, membantu orang lain, sedekah. Nabi pernah memberikan hadiah kepada Arab Badui 1 lembah kambing dengan cuma-cuma, sehingga Arab Badui itu berlari kepada kaumnya, aslimu fa inna Muhammadan a'ta la yakhshal faqr. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islam kalian. Muhammad memberikan satu pemberian seperti orang yang tidak takut jatuh miskin. Gemar berinfak, membantu orang lain. Ringan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, wa kana ajwal ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi sangat lebih dermawan lagi ketika Nabi berada di dalam bulan Ramadan. Nah ini dia. Jadi kesempatan Ramadan ini salah satu ibadah yang sangat utama kita lakukan adalah bersedekah di dalam bulan Ramadan. Ingat, menabung untuk anak keturunan bukan tidak boleh. Boleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innaka, engkau meninggalkan keturunanmu, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam berharta lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka minta-minta kepada orang lain. Jadi engkau tinggalkan mereka berharta lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka tidak berharta. Ini ada suatu ketika datang salah satu sahabat yang memiliki harta yang banyak, kaya raya, katanya begini, ya Rasulullah, mungkin aku tidak lama lagi akan mati. Aku punya harta. Bagaimana hartaku ini aku wasiatkan seluruhnya? Dilarang oleh Nabi. Jadi pelit di dalam agama tidak boleh, suka menimbun-nimbun dan tidak memberi dalam agama tidak boleh. Tetapi Allah juga tidak meminta seluruh harta kita. Nabi itu juga tidak menyuruh mengeluarkan seluruh harta kita. Artinya seimbang. Ada harta untuk kita, ada harta untuk keluarga kita, ada harta untuk anak-anak kita, ada harta yang memang untuk kita, jatah kita di akhirat, di alam barzah, nanti di surga, infak, sedekah yang kita keluarkan. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW, ingin memberikan wasiat seluruh hartanya. Tidak ada satupun yang mau ditinggalkan untuk keluarganya. Apa kata Nabi? Gak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau demikian setengahnya saja ya Rasulullah. Kata Nabi, lah, tidak. Kalau demikian sepertiganya saya wasiatkan ya Rasulullah. Berarti sepertiga diwasiatkan, 2/3 diberikan kepada ahli warisnya. Artinya apa? Sepertiga ini jatah dia, itulah ibadah dia. Buah daripada keletihan dia mencari harta, keringat yang menetes dari keningnya, keringat yang menetes dari wajahnya, dia ikut menikmati itu harta ketika dia telah tiada. Jadi tidak hanya ahli warisnya saja menikmati itu harta. Apa kata Nabi? Wasulusu kathir. Sepertiga itu sudah banyak. Diizinkan oleh Nabi, dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, Allah Jalla wa Ala bersedekah kepada seorang hamba di hari kematiannya dengan sepertiga hartanya, kata Nabi. Artinya apa? Dijadikan sebagai wasiat, dan itulah harta hakiki yang kita miliki. Dan infak-infak sebelumnya. Lalu Nabi berkata kepada sahabat tadi, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berharta lebih baik daripada meminta kepada manusia. Artinya apa? Pelit dilarang di dalam agama kita. Tetapi menimbun-nimbun harta, menyimpan-nyimpan harta seluruhnya untuk anak keturunan kita juga tidak baik, ma'asyiral muslimin. Jadi ada harta untuk kita dan ada harta yang kita sisipkan untuk keluarga kita. Untuk pantas bagi seorang insan, seorang manusia mengambil kesempatan nasyatahu, kesungguhannya, wa iqbala nafsihi, kesungguhan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa nafsu laha iqbalun wa idbar. Idza aqbalta ala babin min abwabil khairi udkhul walau kana qalilan, lianna hadzal khairal qalila yajurruka ila khairin akhar. Maka beliau mengatakan, ketika engkau melakukan pintu-pintu kebaikan, ketika engkau berhadapan dengan kebaikan-kebaikan, udkhul, maka masuklah, walau kana qalilan, kendati pun itu hanya sedikit. Lianna hadzal khairal qalil, karena kebaikan yang sedikit ini yajurruka ila khairin akhar, akan menggiringmu, akan mengajakmu, akan menuntunmu kepada kebaikan yang lain. Wa hakadha tataraqqa fi abwabil khairi wa tatadarraja fi manazili khutwatan khutwatan. Beginilah seorang berada dalam kebaikan-kebaikan itu, tatadarraj, yaitu tatadarraja, akan semakin
meningkat, akan semakin meningkat, berangsur-angsur. Kebaikan yang sedikit terlahir setelahnya kebaikan, lakukan lagi, semakin besar, begitu seterusnya. Wa iyyaka an tuhrima nafsaka min khairin, maka jauhkan dirimu untuk menghalangi dirimu dari kebaikan-kebaikan itu. Walau kana qalilan, walaupun sedikit. Li'annahu qad yuhalu bainaka wa bainah, dikarenakan bisa terhalang antara dirimu dengannya. Yaqulullahu azza wa jalla bainal mar'i wa qalbi, Allah telah memisahkan antara seorang dengan hatinya. Maka ambillah kesempatan yang sangat luar biasa ini, sehingga kau akan dituntut kepada kebaikan yang sangat banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, momen yang sangat luar biasa sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan. Kesempatan yang sangat luar biasa kita memperbanyak melakukan pintu-pintu kebaikan. Kalau bukan di bulan ini hati kita tergerak memperbanyak melakukan pintu kebaikan, maka pantas kita bertanya kepada hati kita, kapan pintu kebaikan akan kita lakukan setelah Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan sedikit dari nasihat yang kita sampaikan dari tulisan atau risalah beliau ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita Allah menjadikan orang-orang yang cinta kepada kebaikan-kebaikan, ketaatan, ketakwaan, keimanan, sehingga ketaatan yang kita lakukan melahirkan ketaatan-ketaatan, ketakwaan melahirkan ketakwaan, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada seluruh pintu-pintu kebaikan. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Al-amru rabi' asyar, perkara yang ke-14, la tahqiranna ma futiha ala ghairika min abwabil khair. Jangan kamu remehkan ketika kebaikan-kebaikan yang dibukakan untuk saudaramu, sekecil apapun. Kita melihat saudara kita dibukakan oleh Allah untuknya kebaikan, jangan kita remehkan. Doakan dia di atasnya dan doakan kita, semoga kita juga istiqomah di atas kebaikan itu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad